Bab 1049. Pertanyaan ini lebih berharga. Mendengar kata-kata Mile, wanita misterius tersenyum dan berkata, "Aku bercanda denganmu." Mile. Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Kamu pergi. Aku juga akan pergi." Mile sedikit mengernyit, "Kaksue akan pergi." Wanita misterius melihat sekeliling, lalu mengangguk, "Sudah waktunya pergi juga." Mile ragu-ragu sejenak, kemudian bertanya, "Kaksue kemana?" Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya untuk kembali." Mile berkata dengan suara yang dalam, "Kembali kemana?" Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu banyak pertanyaan?" Mile tersenyum sinis, "Hanya ingin tahu." Wanita misterius tersenyum ringan, "Terkadang, rasa ingin tahu bisa membunuh orang." Mile berkata, "Kaksue, apakah kita akan bertemu lagi di masa depan?" Wanita misterius itu berkata sambil tersenyum, "Tentu. Pasti." Mile tersenyum dan berkata, "Kenapa?" Wanita misterius tersenyum, "Lihatlah, kamu bertanya lagi." Mile. Wanita misterius melirik Mile dan berkata dengan ringan, "Jaga dirimu. Berkultivasi dengan baik, di masa depan kita akan bertarung." Mile mengangguk, tiba-tiba merasakan sedikit keengganan di dalam hatinya. Entah kenapa, meskipun dia mengenal wanita misterius ini belum lama, dia merasa pihak lawan sangat baik dan tidak akan menyakitinya. Perasaan yang sangat aneh. Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba melirik kultivator pedang di belakang Mile, dan berkata dengan ringan, "Aku akan memberimu hadiah." Mile bertanya, "Hadiah misterius?" Sudut mulut wanita misterius sedikit terangkat, senyumnya agak jahat. Kota tanpa batas, di dalam pegadaian. Di belakang konter, Queen sedang berbaring di konter dan tertidur lelap. Setelah beberapa saat, Queen tiba-tiba mengangkat kepalanya, alisnya sedikit mengernyit. Pada saat ini, seorang pria paruh baya masuk ke pegadaian. Orang yang datang tak lain adalah Dikawu, ketua klan Iblis Langit. Dikawu melirik Queen, dan berkata dengan ringan, "Nona Queen." Queen tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Dikawu berkata dengan suara yang dalam, "Nona Queen, apa kamu tahu asal-usul Mile yang sebenarnya?" Queen mengangguk, "Aku tahu." Dikawu memberi hormat, lalu berkata, "Nona Queen, tolong jelaskan." Queen tersenyum dan berkata, "Pertanyaan ini sangat mahal." Dikawu ragu sejenak, lalu bertanya, "Nona Queen butuh sesuatu?" Queen menggelengkan kepalanya, "Bukan apa yang aku butuhkan, tapi lihat apa yang kamu punya." Dikawu mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Queen meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Setelah hening sejenak, Dikawu mengeluarkan cincin penyimpanan lagi dan meletakkannya di atas meja, namun Queen masih menggelengkan kepalanya. Dikawu sedikit mengernyit, "Mahal sekali." Queen tersenyum dan berkata, "Lumayan." Dikawu berkata dengan suara yang dalam, "Nona Queen, bisa jual budi." Queen memandang Dikawu, "Budimu tidak berharga." Sangat terus terang. Mendengar hal ini, raut wajah Dikawu langsung menjadi jelek. Ini benar-benar tidak memberi wajah. Queen tersenyum dan berkata, "Ketua klan Dikawu, jika tidak ada hal lain, pergilah." Dikawu menghela nafas pelan, "Nona Queen, sejauh yang aku tahu, kamu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mile, dan kali ini, kami." Queen tiba-tiba menyela Dikawu, "Aku tahu tujuan kamu dan Master Tao. Kali ini, kalian datang ke sini untuk membunuh Mile. Aku bisa dengan jelas memberitahumu, meskipun aku memiliki hubungan yang baik dengan Mile, aku tidak akan melawan prinsipku untuk membantunya." Dikawu berkata dengan suara berat, "Siapa wanita bergaun polos di belakangnya?"
Mendengar ini, Queen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pertanyaan ini lebih mahal daripada yang tadi. Apakah kamu yakin ingin bertanya? Dikamu menggelengkan kepalanya sedikit, Nona Queen. Takutnya klan iblis langitku tidak memiliki apa yang kamu butuhkan. Queen terkekeh dan berkata, baiklah. Aku akan memberi satu kalimat secara gratis kepadamu. Segera pergi dari sini, kembali ke kota iblis langit kamu dan diamlah. Dikamu sedikit mengernyit, kenapa? Queen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lihatlah, aku menyuruhmu pergi, kamu tidak akan mau. Karena tidak mau pergi begitu saja, kenapa masih bertanya padaku? Dikamu terdiam. Queen juga berhenti berbicara. Dia mengambil sebuah buku kuno dan mulai membaca. Di pegadaian, Dikamu terdiam sesaat, lalu berkata, permisi. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Di dalam pegadaian, Queen menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sekolah tinggi dimensi luas. Saat ini sekolah tinggi dimensi luas telah pulih sepenuhnya di bawah pimpinan Master Lady dan Wita Zhang. Tidak hanya itu, di bawah nama Master Lady, dulu yang banyak mentor yang pergi, semuanya sudah kembali ke akademi. Sekarang sekolah tinggi dimensi luas dapat dikatakan berkembang pesat. Di halaman, Master dan Wita Zhang duduk berhadapan. Master mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya, lalu berkata, baru-baru ini, firasatku mengatakan akan terjadi hal buruk. Wita Zhang menatap Master, karena dia. Master Lady mengangguk, sejak kita bersamanya, nasib akademi dan nasib kita tidak dapat dipisahkan darinya. Wita Zhang terdiam. Master Lady tersenyum dan berkata, selama ini, aku telah menyelidiki banyak hal. Wita Zhang memandang Master Lady, dan Master Lady berkata, ini adalah zaman yang kacau, kekuatan Super Master dan kekuatan super dari segala zaman berkumpul di zaman sekarang ini jelas bukan hal yang baik. Wita Zhang berkata dengan ringan, tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Master Lady tersenyum dan berkata, kamu sangat optimis. Wita Zhang hendak berbicara, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke langit, tekanan yang tak terlihat tiba-tiba melanda sekolah tinggi dimensi luas. Master Lady berkata dengan ringan, lihatlah firasatku ini. Wita Zhang mengelak ringan dengan kaki kanannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya tombak melonjak ke langit. Wita Zhang saat ini lebih kuat dari Master Lady, karena dia memiliki tombak yang dibuat oleh pandai besi tua, dan memiliki kekuatan garis darahnya sendiri. Di langit, Wita Zhang berhenti tiba-tiba, karena saat ini tekanan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya dingin melintas di mata Wita Zhang, dan tombak panjang itu menusuk dengan keras. Puff! Cahaya tombak menembus langit. Boom! Tekanan tak kasat mata itu langsung menembus langit, dan pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melesat ke arah Wita Zhang. Boom! Wita Zhang tiba-tiba jatuh dari langit. Ketika dia mendarat di tanah, seluruh tanah langsung meledak, berubah menjadi jurang yang gelap gulita. Wita Zhang mendongak, ada seorang pria paruh baya berdiri di udara. Pria ini tidak lain adalah Vincent Leon, Master Tao dari kota Tiandao. Vincent Leon memandang Wita Zhang, menarik sekali. Wita Zhang memandang Vincent Leon, siapa kamu? Vincent Leon berkata, Master Tao. Wita Zhang sedikit mengernyit, pelindung Tao. Vincent Leon mengangguk, ya. Wita Zhang tersenyum dan berkata, targetmu sebenarnya adalah Mile, kan? Vincent Leon berkata, ya. Wita Zhang tersenyum dan berkata, kenapa kalian tidak langsung menemuinya? Vincent Leon berkata dengan ringan, dia tidak keluar. Wita Zhang mengangguk sedikit, aku mengerti. Tampak jelas,
pihak lawan ingin menggunakan sekolah tinggi dimensi luas untuk memaksa Miley muncul. Tapi, kemana orang ini pergi? Di langit, Vincent Leon melirik sekolah tinggi dimensi luas di bawah, dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Ini adalah sekolah tinggi yang didirikan oleh pendahulu. Terhadap pendahulu, Vincent Leon masih ada rasa hormat di dalam hatinya. Orang itu pergi ke Star Territory Tiandao saat itu. Meskipun dia hampir menghancurkan Star Territory Tiandao, tetapi dia masih tidak bisa membenci pihak lawan. Itu adalah orang yang patut dikagumi. Pada saat ini, Dikawu tiba-tiba muncul di arena. Dikawu melirik ke bawah dan berkata, Miley belum muncul. Vincent Leon berkata dengan nada ringan, dia akan muncul. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan telapak tangan, lalu menekannya dengan ringan. Boom! Tekanan tak terlihat tiba-tiba menyapu dari langit. Melihat tekanan ini, tiba-tiba wajah Wita Zhang menjadi gelap. Jika kekuatan dahsyat ini jatuh, mungkin seluruh sekolah tinggi dimensi luas akan rata dengan tanah. Terlalu kuat. Sedikit keganasan melintas di mata Wita Zhang. Dia memegang tombak di tangan kanannya dan menembak ke langit. Cahaya tombak menyembur dari ujung tombak. Boom! Seluruh langit bergetar hebat. Di langit, Vincent Leon melihat ke tombak panjang di tangan Wita Zhang dan berkata dengan ringan, ini senjata yang bagus, tapi sayangnya tidak cukup. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menekan. Boom! Sebuah cetakan kepalan besar menyapu dari langit. Di bawah, Wita Zhang menyipitkan matanya sedikit. Dia memegang tombak panjang dan melemparkannya ke langit. Puff! Tombak panjang di tangannya menembus langsung ke langit. Segera, tombak panjang menusuk cetakan kepalan tangan itu. Boom! Tombak panjang bergetar hebat, lalu pecah dan jatuh dari langit, tetapi bekas tinjunya juga langsung terbelah menjadi jaring laba-laba. Di bawah, Wita Zhang mencengkeram ke depan dengan tangan kanannya. Dengan genggaman ini, dia langsung meraih tombak panjang yang jatuh. Namun begitu dia meraihnya, wajah Wita Zhang berubah drastis. Boom! Ruang hampa di sekitar Wita Zhang langsung musnah. Pada saat yang sama, noda darah perlahan mengalir dari mulutnya. Terluka parah. Wita Zhang menatap Vincent Leon di langit, ekspresinya menjadi sangat serius. Orang di depannya ini jelas bukan lawannya. Di langit, Vincent Leon menatap Wita Zhang di bawah. Dia hendak menyerang lagi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, kalian mencariku. Vincent Leon menoleh. Tidak jauh, seorang pria berjalan perlahan. Orang yang datang adalah Miley. Wita Zhang melihat Miley mendekat. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan merasa lega. Pria ini akhirnya muncul. Miley berjalan ke arah Wita Zhang. Dia dengan lembut menyeka darah dari sudut mulut Wita Zhang, lalu mengeluarkan setetes mata air kehidupan dan memberikannya kepada Wita Zhang. Menyakiti wanitaku, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Aku Miley sudah memutuskan untuk memusnahkan seluruh pelindung Tao. Wita Zhang memandang Miley dan tidak berbicara. Saat ini, Vincent Leon memandang Miley, kamu sudah berbeda. Miley menoleh, melihat Vincent Leon dan berkata sambil tersenyum, jadi lebih tampan. Vincent Leon berkata dengan ringan, Miley, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tidak harus membunuhmu, tetapi kamu harus menyerahkan menara kecil dan ruang buku dimensi luas. Serahkan kedua benda ini, kita berdua akan segera kembali ke Star Territory Tiandao. Miley terdiam. Vincent Leon berkata lagi, ini adalah kesempatan terakhirmu, jangan buat kesalahan. Miley tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Vincent Leon memandang Miley, kalau begitu sekarang, kamu bisa memanggil Aro tak terkalahkan di belakangmu. Atau, setelah selesai berbicara,
dia tersenyum kecil, atau panggil wanita bergaun polos di belakangmu. Bersambung.